Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok Smart ingin mempresentasikan proyek kami yang berupa desain mockup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhtajir Ramadhani, NIM 037. Saya Damar Bima Saika, NIM 033. Saya Lazim Kalina Triagi, NIM 053. Saya Muhammad Haris Nur Hidayat dengan NIM belakang 048. Saya Putra Satria, NIM 030. Baik, untuk itu langsung saja kami lanjut. Yang pertama ada desain flowcard untuk lanjut ke desain mockup. Yang pertama di sini ada flowcard dari form login. Yang pertama start langsung ke form login. Selanjutnya ada opsi apakah sudah punya akun. Kalau sudah nanti lanjut ke form login, kalau belum nanti ke yang itu ya register. Yang pertama ke form login dulu. Register. Ya register dulu. Kalau dari register langsung nanti ada kode pendaftaran. Habis itu kalau sudah mengisi kode pendaftaran nanti mengisi username, email, nomor HP, alamat, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya langsung validasi data. Nah, jika data ada yang salah dari yang sebelah kiri, ya jika data kosong nanti ada alert error, field tidak boleh kosong. Selanjutnya alert email tidak valid, itu error format email salah. Ada password tidak match atau password tidak sama, nanti ada alertnya error password tidak sama. Selanjutnya password terlalu pendek, jadi error password minimal 8 karakter. Nah, terus kalau validasi datanya benar. Nah, nanti langsung cek username, email, apakah sudah terverifikasi. Jika sudah ada, maka email tersebut salah, sudah terdaftar. Nah, jika belum ada, langsung tersimpan di data OTP, user ke database. Dan nanti langsung registrasi berhasil, langsung redirect ke dashboard atau homepage. Selanjutnya ke login. Dan terus login itu langsung ada penginputan untuk username atau email dan password. Selanjutnya langsung cek validasi data. Nah, jika data kosong, ada alert error field tidak boleh kosong. Lalu jika validasi data benar, langsung cek ke kredensial database. Ya, jika user tidak ditemukan, ada alert error, user tidak ditemukan, password salah, error password salah. Dan jika kredensial benar, langsung buat JSON atau token dan login berhasil, redirect ke dashboard atau home. Ya, segitu saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ini adalah flowcard dari isi untuk aplikasi desain kami. Jadi yang pertama itu nanti kita masuk ada tampilan beranda. Di dalam beranda ini ada beberapa opsi seperti menu AI, beranda, profil, dan kemudian di bagian bawah nanti ada beberapa pilihan menu seperti ini. Nah, yang pertama ini nanti ada icon info iklim, kemudian lanjut ke panduan cerdas lagi, dan ada ada marketplace. Dan yang terakhir bookmark atau favorit. Nah, ini yang untuk iklim dulu, Mas. Nah, untuk di bagian iklim, kami nanti di dalam aplikasi akan mengambil lokasi GPS yang nanti harus dinyalakan oleh user ataupun bisa dihitung manual melalui pilihan data lokasi. Kemudian untuk iklim, kita nanti mengambil dari iklim api, cuaca api. Lanjut, ketika info lokasi itu sudah tersedia, nanti akan menampilkan suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan juga prediksi 7 hari ke depan. Nah, jika tidak, nanti akan ada pesan data tidak tersedia. Kemudian di dalam opsi iklim nanti kita juga menampilkan icon apakah ingin melihat rekomendasi
jika dia nanti kita lanjut, jika tidak akan kembali berada. Nah, kita simulasikan ini jika iya akan masuk ke dalam panduan terjas, di mana ini tadi juga sudah tertampil menu ikonnya di beranda. Nah, di dalam panduan terjas ini ada beberapa opsi juga. Yang pertama ada menu pencarian, geser ini dulu Mas. Kemudian ada scan kualitas tanah, dan manajemen risiko. Nah, untuk yang pertama itu tadi kan ada menu pencarian. Di menu pencarian ini nanti kita menyediakan option search bebas, seperti kita bisa menginput nama tanaman yang akan kita cari, ataupun nanti kita juga bisa memilih kategori yang sudah disediakan thumbnailnya di dalam aplikasi. Kemudian ini menambahkan data tanaman hasil pencarian sehingga user sudah input nama tanaman, dan setelah itu option ada cara menanam, perawatan, dan cara panen itu akan otomatis aktif. Nah, jika user ingin menyimpan ke dalam favorit, bisa disimpan agar bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Lanjut ke yang itu, sama dulu mana? Nah, yang manajemen risiko ini dia ikonnya sudah ditampil di panduan cerdas, di mana manajemen risiko ini nanti user mengambil foto tanaman, lanjut. Kemudian di dalam foto tanaman nanti sistem akan mengidentifikasi tanaman apakah resiko terdeteksi atau tidak. Jika tidak, nanti akan ada label status aman dan ada opsi kembali berada. Dan jika iya, nanti akan mengambilkan solusi mitigasi risiko seperti obat dan lain-lain. Lanjut yang ini. Nah, yang untuk scan kualitas tanah ini nanti user juga diminta untuk mengambil foto scan tanah. Nah, sebelum itu nanti kita juga mengambil data dari lokasi itu supaya bisa menambahkan data yang lebih lengkap. Dan dia nanti sistem akan mengambil kondisi tanah seperti nanti yang akan ditampilkan ada pH, kesuburan, tekstur, di mana nanti bisa diinputkan manual oleh user. Nah, ini untuk sistem setelah ada inputan scan foto tanah, nanti ada analisis kesesuaian tanaman, di mana nanti analisis tanah sudah ditampilkan pH dan lain-lainnya, dan kemudian ada rekomendasi tanaman yang cocok untuk tanah tersebut. Nah, kemudian tujuannya ada opsi juga ingin melihat detail tanaman atau tidak. Jika nanti akan lanjut ke yang opsi manajemen risiko tadi. Kemudian jika tidak, nanti bisa kembali ke beranda. Nah, untuk marketplace nanti di sini adalah tempat untuk bisa mencari ataupun jual beli tanaman yang bisa diinginkan. Di mana nanti untuk pencarian ada opsi jual, beli, dan cari. Itu bisa secara bebas ya teman. Kemudian ada input data produk, cari produk, dan untuk input data produk sendiri ini kan tadi kan untuk nah, ini kan untuk yang jual. Dan jual nanti diminta untuk input data produk. Kemudian langsung user itu bisa langsung mempublikasikan tanamannya di marketplace. Kemudian yang cari produk juga sama. Ini bisa satu juga teman-teman mau cari produk yang tanaman seperti apa. Jika produk ada akan dieksekusi lanjut, dan jika tidak maka akan ada pesan produk tidak tersedia. Kemudian untuk yang tambahan dari pencarian produk ini nanti teman-teman bisa ada opsi beli, dan dimana itu nanti akan masuk ke dalam si penjualnya. Sudah. Ya, ini mana? Nah, ini tadi ada apa ya? Icon tersendiri yang dari bukan favorit. Gimana ini nanti teman-teman bisa menyimpan data dari user yang ingin disimpan seperti tanah, tanaman, dan juga ataupun di marketplace yang ingin dibeli ataupun dijual begitu. Mungkin itu desain produk yang
akan dieksekusi untuk desainnya. Dan untuk desain kami lanjut dan akan dijelaskan oleh teman saya. Today we have some design about smartphone. This is the smart design about login here consists of two things: email or username. After that, password. When you finish to enter username and password, you can log in. After login, you will find five steps. This steps is username also and email and phone number and password and import password. When you finish to enter all the information and sync in, you can click sync in. After that, you will find some message in the email, which is of 4 or 6 number. You want to follow the numbers in from email to here and verifikasi. Verifikasi will remove to application. This application, and this is all thing I want to explain about it. Thank you so much. Baik, yang pertama di sini ada tampilan dari flowcard yang pertama tadi, ada from login. Nah, di from login ini ada tampilan yang pertama ada logo, terus ada tagnya smartphone tadi. Kemudian jadi seperti tadi menginputkan email atau username, password, dan ada remember-me untuk melanjutkan ke login. Langsung nanti ada forgot password. Jika lupa password nanti bisa ada tampilan lupa password. Terus kemudian jika belum punya akun nanti bisa langsung ke sign up. Ketika sudah mengisi dan benar langsung lanjutkan. Nah, ada tampilan Anda telah berhasil login. Ada programnya seperti ini. Nah, lanjut ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada beberapa tampilan yang sudah dibuat. Jadi ada menu pencarian, ada profil, terus notifikasi. Habis itu ada lahan aktif yang sudah diberikan oleh pengguna. Kemudian ada jadwal tanam selanjutnya. Ada panenan yang sudah diberikan, yaitu contohnya ada cabai. Terus kemudian ada suhu yang berada di daerah tersebut. Lalu ada aktivitas terdekat yang bisa dilakukan oleh pengguna. Contohnya ini, pada tanggal 15 Oktober pemupukan lahan cabai, tanggal 20 Desember ada panen cabai, dan tanggal 25 Desember penanaman tomat. Terus ada cuaca dan rekomendasi tanaman. Ya seperti ini tampilannya. Ada logo, ada cara di sini, ada lokasinya, alamat, terus ada panenannya. Mungkin sekian untuk dari dashboard tersebut. Selanjutnya ada info iklim. Di sini ada tampilan lokasi tidak tersedia menggunakan GPS Anda atau masukkan lokasi Anda. Ini terjadi ketika lokasi GPS di handphone kalian tidak dinyalakan. Jika sudah dinyalakan maka tampilannya akan seperti ini. Ada cuaca hari ini, tampilan lokasi saat dikumpulkan. Ada ini apa? Rentetan 24 jam ramalan cuaca. Ada kompas rekomendasi pertanian, dan ada ramalan 5 hari cuaca ke depan. Untuk ramalan 5 hari cuaca ke depan. Tadi belum dibuat. Tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Jadi untuk Ramalan. Ramalan 5 hari. Enggak, di Ramalan. Jawa itu lebih sebutannya tuh kita tulis dulu. Kayak aku sendiri. oh, tebakan. Nah, Ini ada kalau iklim yang
bisa kita iklim lokasi seperti kelembapan tanah, seperti kelembapan tanah, kelembapan udara, identitas cahaya, pH tanah, kandungan nutrisi tanah, posisi geografis, data cuaca eksternal dan curah hujan. Next. sudah lanjut halo ya pada dulu ada jelas itu sih bagian ini dalam saya sekarang Dijelaskan oleh lo masuk lagi ini lanjut nice. Nah ini adalah dari bagian panduan cerdas yang sudah dilakukan di Vokal, di mana di panduan cerdas nanti ini ada beberapa cerdas di bawahnya lagi ada kondisi halaman tanggal yang mungkin sudah sesuai sistem dan akan disesuaikan oleh user juga. Di mana ini nanti menurut cara menanam, cara panen, apa itu dan juga perawatan nanti dia akan berbunyi ketika user memilih tanaman. Dan untuk pada dasar nanti kita sediakan juga scan kualitas tanah dan manajemen risiko. Ini sudah scan kualitas tanah. Gak apa-apa. untuk scan tipe tanah ini kan mengambil sampel tanah untuk mengambil rekomendasi. Jadi ada penjelasan scan tanah untuk mendapatkan rekomendasi tanaman terbaik. Cara scan tanah, Bisa juga. ya user diminta untuk ambil foto tanah untuk mendapatkan rekomendasi tanaman yang cocok. Jika ingin mulai scan tanah, pencet tombol. Pemanakan ada tampilan ini yang paling atas tanah humus itu adalah jenis tanah yang tadi difoto, lalu ada pH tanah, kelembapan, tekstur, dan kesuburan. Untuk rekomendasi tanamannya ada di bawah jenis tanah. Kembali gitu bisa. Nah, ya dari sini udah. Nah, ini dari Ini untuk detail rekomendasi tanaman sayuran. Di sini ditampilkan sayuran organik. Ada nama Latin kesesuaian dengan tanah yang di scan. Masa tanam ada masa tanam 1 sampai 2 bulan, kebutuhan air yang sedang, estimasi profit. Jadi sistem akan menganalisis per hektar akan menguntungkan berapa uang dan sinar matahari seperti yang ada panduan lengkap. Jika diklik maka ada tambahan panduan lengkap. Ini untuk perawatan. baik, ini adalah salah satu bagian juga dari manajemen risiko. Kita kembali dulu ke tampilan awal. Nah, gimana? Nanti itu data scan kualitas tanah dan rekomendasi tanaman itu juga terhubung di ini, yang ini bagian ini. Dimana ada cara menanam, perawatan, cara panen dan pengelolaan pupuk. Nah, setelah itu kita juga tadi ada option yang namanya manajemen risiko. Nah, ini tadi ketika user memilih salah satu tanaman, di mana tentu saja tadi sudah disediakan di timeline. Timeline ini ada salah satunya contoh tanaman tomat.
Nah, ini nanti user juga bisa memanage resiko. Nah, gimana untuk cara user menganalisis tanamannya itu? Nanti sistem akan meminta scan tanaman user, yang dimana syaratnya harus fotonya jelas, berjaya cukup, dan lain-lain. Nah, mulai. Nah, ini nanti sistem analisis, dimana nanti sistem analisis nanti juga mengidentifikasi apakah tanaman itu terkena penyakit ataupun resiko yang lain ataupun tidak. Sekaya ini contohnya. Ini misalnya, contoh tanaman dari user misalnya. Nah, ini nanti akan ada seperti cara penanganan di mana nanti ada rekomendasi obat dan ini kenapa bisa terjadi. Ya, ini adalah contoh dari resiko. Kita akan lanjut ke bagian marketplace. Di bagian marketplace di atas adalah ada kolom mencari, jual, dan beli. Jika kita mengklik dijual, maka akan keluar form untuk penambahan foto, menambahkan judul nama tanaman, harga tanaman, kategori, kondisi tanaman, dan deskripsi tanaman, dan akan memasukkan lokasi untuk para pembeli tahu lokasi di mana. Lanjut di bagian beli. Pada pembeli kita akan memilih tanaman barang apa yang akan kita beli. Seperti di sini jika kita mengklik pada beras. Nah, di sini pada beras akan ditampilkan foto, nama, profil penjual, lokasi penjual. Di sini bagian sini akan ada kolom chat untuk penjual, bagian dan rumah. Di sini ada keterangan dari mana deskripsi tadi jika kita ingin menjual tanaman tersebut. Jika klik kembali, maka akan kembali ke bagian marketplace tadi. Jika ingin mengklik beli, maka akan langsung ke bagian form penjualan. Di atas itu ada lokasi kita sebagai penerima barang tersebut. Untuk bagian ini opsi pengiriman itu menggunakan JNT Kargo atau sebagainya bisa dilakukan, dan di bagian kiri lagi itu ada ongkir dan harga produk. Setelah itu ada metode pembayaran, bisa COD. Untuk COD tidak tersedia karena barang terlalu mahal itu terjadi. Dan untuk ini ada bank mobil, itu ada Sebank, BRI, dan BCA. Setelah tahu apa yang ingin menggunakan setelah tahu ingin membayar menggunakan apa, nah di sini akan tertera harga produk, ongkir, pembayaran via apa, terus ada ini adalah total pembayaran. Setelah semuanya fix, maka akan membuat pembayaran, buat pesanan. Setelah itu akan muncul notifikasi pesanan telah dibuat. Mungkin sekian dari marketplace. Dan di sini lanjut ke profil atau bisa disebut user akun. Ya, di halaman utama profil itu tampilannya ada nama pengguna dan primary key atau ID perorangan biar menjadi keamanan gitu. Dan di sampingnya ada foto pengguna dan di dalam akun itu ada edit profil, security, notifikasi, dan di support dan upload itu ada tersimpan dan health center,
abspace atau hapus cache, dan ada data server. Yang action itu ada record tab problem dan logout. Ya di sini di edit profil di dalamnya ada nama pengguna, alamat, date of birth, country, regions atau negara, dan di save change untuk menggantinya. Terus lanjut balik. Terus lanjut ke security. Di security itu ada email pengguna, dan password aplikasinya itu. Kalau semisal mau ganti password itu bisa. Dan di dalam notifikasi itu ada banyak notifikasi seperti nama toko, nama barang, nama pesanan, info promo. Seperti notifikasi biasanya. Next. Mungkin itu tadi hasil desain dan juga rancangan aplikasi smartphone. Mungkin dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.